Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Kali ini, mari bahas film horor terbaru yang bikin elus-elus dada. Filmnya berjudul Sengkolo Malam Satu Suro. Oke, mari kita ngomongin plus minusnya film ini. Hanni Saputra ternyata belum kapok juga, padahal beberapa tahun terakhir, namanya mulai mendapatkan banyak kritikan, soalnya sering bikin film horor yang kualitasnya rendah. Kini ia kembali dengan film horor terbarunya, Sengkolo Malam Satu Suro. Deng 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 deng. Apakah Pasut udah belajar dari kesalahan film-film sebelumnya? Cus aja, mari kita ulas. Nah, sebelum mulai, ada fun fact nih. Asalnya film ini berjudul Sengkolo Pemandi Mayat, tapi sekarang diganti jadi Sengkolo Malam Satu Suro. Mungkin judul itu enggak kepake soalnya udah ada film Pemandi Jenazah. Mari kita bahas dulu sinopsisnya. Ceritanya tentang Ibrahim yang diperanin sama Doni Alamsyah, seorang pemandi jenazah yang kehilangan keluarganya dalam kejadian misterius. Ditambah lagi ada keluarga kaya raya di kampungnya yang mati misterius juga. Nah, katanya si ini ulah ilmu hitam. Ibrahim pun diminta memandikan jenazah tersebut, terus dia menemukan petunjuk tentang kematian keluarganya yang berhubungan dengan ilmu hitam. Yah, kali ini, sang sutradara lagi-lagi bikin film horor yang kurang banget. Film ini masih banyak kurang dalam berbagai hal. Film Sengkolo Malam Satu Suro mungkin jadi film yang secara visual oke dan upgrade dari karya Hanni Saputra sebelumnya. Tapi sayangnya, secara cerita, film ini terasa masih bingung, linglung, entah mau dibawa ke arah mana filmnya. Film ini dibintangi sama Doni Alamsyah sebagai pemeran utama. Doni biasanya main di film action. Sayangnya, alur ceritanya kurang menarik, jadi meskipun akting Doni bagus, film ini terkesan monoton sama bikin ngantuk manja di bioskop. Selain Doni Alamsyah, ada Anantia Kirana yang berperan sebagai Aisyah, yang jadi anak Doni di film ini. Akting Anantia di sini flat sama kurang menonjol. Nah, aspek yang cukup menonjol dalam film ini, yaitu sinematografi sama penataan artistik yang ciamik. Jujur ya, film ini kayak campuran antara film Kodrat, Kuntilanak, sama Pemandi Jenazah, nah makanya ceritanya amburadul. Ya mungkin aja, karena mau masukin semua elemen jadi satu, emangnya situ Avatar, hahaha. Ini nih, mungkin ini baru kemungkinan ya teman-teman, soalnya kan judulnya diganti nih, jadi terasa aneh aja gitu. Entah kenapa film ini dikasih judul Sengkolo Malam Satu Suro, jadi ekspektasi saya, film ini bakal berfokus pada plot Malam Satu Suro aja, sama bakal kental sama cerita-cerita dari suku Jawa, yang masih punya kepercayaan erat sama Malam Satu Suro ini. Tapi ekspektasi hanyalah tinggal ekspektasi. Nonton film ini kayak nonton sinetron jadi film layar lebar. Makanya saya agak bingung, kenapa dikasih judul itu. Kalau saya boleh saran, seharusnya judul filmnya ini aja, Jodoh Pengantar Jenazah, gimana lebih bagus kan, hahaha. Film ini ditulis sama Rebecca Embed, yang juga menulis Kurban Budak Iblis, yang rilis tahun ini. Sayangnya, jujur saya kurang suka sama penulisan skenario di dua film ini. Pasti ada yang bilang ojo dibanding ke, mari kita bandingin aja, soalnya kan plot sama judul hampir sama, jadi sah-sah aja lah ya. Sebelumnya ada Pemandi Jenazah. Terus sekarang ada Sengkolo Malam Satu Suro. Nah, kalau di Pemandi Jenazah, kan punya cerita yang cukup jelas. Tapi kalau di Sengkolo Malam Satu Suro, terasa flat sama kurang menarik. Alur ceritanya pun ngambang, terutama soal tumbal Malam Satu Suro, yang gak dijelaskan dengan detail sampai akhir. Terus nih kalau Sengkolo Malam Satu Suro, hantunya terlalu vulgar, sosok hantunya muncul terus-terusan, hantunya narsis banget asli. Jadinya, film ini kurang ngasih sensasi menegangkan atau plot twist yang menarik. Bang, kan bagus kalau hantunya keluar terus biar terkaget-kaget. Ya buat kalian yang jarang nonton film horor mungkin bisa teriak atau nutup mata, tapi buat saya yang rutin nonton film horor, rasanya kayak, apaan sih nih, emang setan? Dari tadi udah saya notice, naskahnya yang terasa linglung. Emang permasalahan paling fatal sejak awal ialah naskah filmnya. Dialognya terasa kaku banget, kayak balik ke zaman batu. Bahkan nih, dialog di film jadul pun saya rasa bisa lebih enak dinikmati dibanding film ini. Terus dari segi musik sama efek, film ini juga kurang memuaskan. Efek-efek suara seringkali lebay sama ngagetin di timing yang kurang pas, jadi bukannya bikin takut malah bikin sakit kuping sama kepala. Jujur ya, scoring musiknya bikin kuping sakit. Gelegar yang terlalu lebay bikin sakit telinga, jadi bikin enggak nyaman selama nonton. No jumpscare no party, bukan film horor kalau gak bikin kaget. Nah soal jumpscare, ya namanya film horor pasti ada. Tapi di sini jumpscare-nya kurang mengerikan.
Penampakan setannya enggak mantap, malah bikin bertanya-tanya, oh ini yang namanya jumpscare. Kok kayak gini jumpscare-nya? Saya gak tahu kalian bakal kaget maksimal atau enggak, tapi kalau saya, rasanya kurang nendang. Nah klimaks filmnya makin melengkapi kejelekannya film ini. Ini sekedar saran mending uangnya tabung aja daripada nonton film ini, apalagi di weekend tiketnya mahal guys. Apalagi kalau filmnya bututkan, pasti bakal bikin makin nyesek aja. Akhirnya, setelah saya keluar dari bioskop dengan kekecewaan, mungkin saya berharap agar seorang Hani Saputra berhentilah buat coba-coba bikin film bergenre horor. Menurut saya mending beliau kembali fokus dalam menggarap film-film drama yang pernah melambungkan namanya. Ya tapi lagi-lagi namanya juga film, selera kita pasti beda-beda. Nah kalau kata saya film ini cukup mengecewakan, tapi kan belum tentu buat kalian. Jadi kalau kalian penasaran sama filmnya boleh aja kalian tonton, tapi saya gak merekomendasikan buat kalian tonton, apalagi yang mau healing, yang ada malah rungsing, hahaha. Boleh setuju boleh juga enggak, gimana kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan diskusi di kolom komentar MVP Pictures. Terima kasih udah nonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka, klik dislike kalau enggak suka, dan jangan lupa share. Sama subscribe serta nyalain bel notifikasinya biar enggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Aku Ikal, pamit undur diri. Sehat-sehat orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Aisyah, masuk. Udah gelap, nak. Nggak baik kamu masih di luar. Kalau malam satu suro, kamu nggak boleh keluar di malam hari. Jok, malam ini kan malam satu suro. Nggak takut apa? Kan banyak hantu sama jin lagi keliaran. Dope.